Aku diam-diam melihat suamiku dan pembantu baru di dapur sekitar jam 2 subuh. Aku sangat terkejut dan syok melihat kejadian itu. Begini kisah selengkapnya, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Malam itu suasana rumah benar-benar hening. Hanya terdengar derik jangkrik dan embusan angin dingin yang menusuk tulang. Aku terbangun karena haus dan berniat mengambil segelas air hangat ke dapur. Langkah kakiku yang pelan mendadak terhenti di balik pilar dekat ruang makan. Di balik temaram lampu dapur yang remang-remang, aku melihat Mas Danu, suamiku yang selama ini ku kenal sangat pendiam dan penyayang, berdiri sangat dekat dengan Mbak Sari, pembantu baru yang belum genap 2 minggu bekerja di rumah kami. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar hebat menahan napas yang mendadak sesak. Bayangan buruk langsung memenuhi kepalaku. Apakah pria yang kucintai tega mengkhianati pernikahan kami yang baru berjalan 3 tahun ini? Mbak Sari terlihat menunduk sambil mengusap air matanya. Sementara Mas Danu memberikan selembar amplop coklat tebal padanya. Tolong terima ini, Sari. Jangan sampai Arini tahu soal masalah ini. Bisik Mas Danu dengan suara setengah berbisik yang sangat jelas kudengar. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam dadaku tanpa ampun. Lidahku terasa kufur untuk berteriak. Kakiku melemas seketika. Aku memilih mundur perlahan. Kembali ke kamar dengan linangan air mata yang menetes tanpa henti di atas bantal. Pikiran buruk meracuni seluruh jiwa dan ragaku malam itu. Aku diam-diam melihat suamiku dan pembantu baru di dapur sekitar jam 2 subuh. Aku sangat terkejut dan syok melihat kejadian itu. Begini kisah selengkapnya. Malam itu suasana rumah benar-benar hening. Hanya terdengar derik jangkrik dan embusan angin dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa sangat kering dan berniat mengambil segelas air hangat ke dapur. Langkah kakiku yang pelan tanpa alas kaki mendadak terhenti di balik pilar dekat ruang makan. Di balik temaram lampu dapur yang remang-remang, aku melihat Mas Danu, suamiku yang selama ini ku kenal sangat pendiam dan penyayang, berdiri sangat dekat dengan Mbak Sari, pembantu baru yang belum genap 2 minggu bekerja di rumah kami. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar hebat menahan napas yang mendadak sesak. Bayangan buruk langsung memenuhi kepalaku. Apakah pria yang sangat kucintai ini tega mengkhianati pernikahan kami yang baru berjalan 3 tahun? Mbak Sari terlihat menunduk sambil mengusap air matanya yang menetes. Sementara Mas Danu memberikan selembar amplop coklat tebal padanya. Tolong terima ini, Sari. Jangan sampai Arini tahu soal masalah ini, kita harus rahasiakan semuanya. Bisik Mas Danu dengan suara pelan namun sangat jelas menembus keheningan malam. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menghantam dadaku tanpa ampun. Lidahku terasa keluh untuk berteriak. Kakiku melembur dan gemetar seketika. Aku memilih mundur perlahan dengan dada sesak. Kembali ke kamar tidur kami. Di atas tempat tidur, air mata menetes tanpa henti meresap ke dalam bantal. Pikiran buruk dan rasa cemburu meracuni seluruh jiwa dan ragaku malam itu. Membayangkan kehancuran rumah tangga yang selama ini kujaga dengan penuh cinta dan rasa hormat. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa sangat canggung dan penuh kepalsuan. Aku terbangun dengan mata yang sembab dan kepala yang terasa sangat berat akibat menangis semalaman tanpa henti. Saat melangkah ke meja makan, aku melihat Mas Danu sudah duduk manis menyeduh kopi sambil tersenyum hangat seperti biasanya. Seolah-olah tidak ada kejadian hebat apapun yang terjadi pada jam 2 subuh tadi. Pagi sayang. Muka kamu kok pucat banget? Kurang tidur ya? Tanyanya lembut sambil mencoba meraih tanganku. Aku refleks menarik tanganku perlahan, berpura-pura sibuk merapikan piring di atas meja untuk menghindari sentuhannya yang kini terasa asing dan penuh kebohongan. Tak lama kemudian, Mbak Sari keluar dari dapur membawakan nampan berisi sarapan dengan wajah yang selalu menunduk. Sama sekali tidak berani menatap mataku. Sikap canggung Mbak Sari dan tatapan mata Mas Danu yang sesekali mencuri pandang ke arah pembantu baru itu membuat dadaku semakin sesak terbakar cemburu. Rasa curiga yang mendalam mulai mengubah cara pandangku terhadap suamiku sendiri. Setiap senyuman dan perhatian yang Mas Danu berikan pagi itu terasa seperti topeng manis untuk menyembunyikan pengkhianatan besar di belakangku. Aku berusaha menahan emosi yang hampir meledak, memilih untuk diam dan mengamati setiap gerak-gerik mereka berdua.
Rasa sakit ini terasa makin membakar ketika aku melihat ada keakraban rahasia yang terjalin di antara mereka. Sesuatu yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu apa sebenarnya isi dari amplop coklat tebal itu dan hubungan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dariku. Rasa penasaran dan kecurigaan yang membakar dada membuatku tidak bisa tinggal diam begitu saja. Siang itu, ketika Mas Danu sudah berangkat kerja dan Mbak Sari sedang sibuk mencuci pakaian di halaman belakang, aku memberanikan diri masuk ke dalam kamar Mbak Sari secara diam-diam. Jantungku berdegup sangat kencang. Takut tiba-tiba dia masuk dan memergokiku. Aku mulai memeriksa lemari pakaiannya yang sederhana, menyibak tumpukan baju satu persatu dengan tangan yang terus gemetar. Di tumpukan paling bawah, jemariku menyentuh sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang persis sama dengan yang diberikan suamiku tadi malam. Dengan napas tertahan, aku membuka isi amplop tersebut. Betapa terkejutnya aku saat menemukan tumpukan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar beserta sebuah lembaran kertas berkop rumah sakit. Kertas itu berisi berkas medis dan kwitansi pembayaran tindakan medis atas nama seorang pria paruh baya. Namanya terasa asing di telingaku. Namun alamat yang tertera di surat itu berada di kampung halaman yang sama dengan tempat asal Mas Danu. Pikiran buruk semakin membelit kepalaku. Mengapa suamiku memberikan uang sebanyak ini untuk biaya rumah sakit seseorang yang dihubungkan melalui pembantu baru kami? Apakah Mbak Sari ini sebenarnya masa lalu Mas Danu yang sengaja disembunyikan dariku? Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu kamar. Aku panik luar biasa. Dengan cepat mengembalikan amplop itu ke tempat semula dan bersembunyi di balik pintu sebelum Mbak Sari melangkah masuk. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan batin yang lambat laun menghancurkan rasa percayaku. Hari-hari berikutnya, aku memilih untuk memata-matai setiap gerak-gerik Mas Danu dan Mbak Sari dari kejauhan. Aku memperhatikan bagaimana Mas Danu seringkali menelepon seseorang secara sembunyi-sembunyi di area taman belakang rumah saat malam hari. Setiap kali aku mendekat, dia langsung mematikan ponselnya dengan wajah tegang dan terkejut. Kebohongan demi kebohongan kecil mulai bertumpuk, membuat hatiku yang semula penuh cinta kini tertutup oleh rasa curiga dan amarah yang siap meledak kapan saja. Mbak Sari pun menunjukkan perubahan sikap yang makin mencurigakan. Dia sering terlihat melamun sambil memegang tas kecilnya, lalu tergesa-gesa menyeka air mata setiap kali aku memanggilnya untuk membereskan rumah. Suatu sore, aku sengaja berpura-pura pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan dapur. Namun, aku hanya memarkir mobilku di ujung gang dan berjalan kaki kembali ke rumah secara diam-diam melalui pintu samping. Dari balik jendela kaca samping, aku melihat Mas Danu yang ternyata pulang lebih awal dari kantor sedang berbincang sangat serius dengan Mbak Sari di ruang tamu. Mas Danu memegang pundak Mbak Sari sambil menepuknya pelan, mencoba menguatkannya. Wajah Mbak Sari penuh derai air mata dan dia tampak mengangguk pelan atas kata-kata suamiku. Menyaksikan pemandangan itu dari luar, dadaku serasa dihantam batu besar yang sangat berat. Air mata pengkhianatan menetes lagi. Aku tidak sanggup lagi menahan semua beban ini sendirian tanpa kepastian yang jelas. Prasangka buruk yang dipelihara tanpa klarifikasi hanya akan memperbesar jurang pemisah antar manusia, membiarkan kebencian tumbuh subur di atas tanah kecurigaan. Ketegangan di dalam rumah kami mencapai titik di mana udara terasa sangat dingin dan mencekam setiap hari. Aku mulai bersikap dingin pada Mas Danu, menolak setiap ajakannya untuk berbicara atau sekadar makan malam bersama. Mas Danu tampak bingung dan berusaha menanyakan perubahan sikapku. Namun aku selalu menjawabnya dengan sindiran pedas yang tajam. Kalau ada yang mau kamu sembunyikan, lakukan saja dengan rapi tanpa perlu berpura-pura peduli padaku. Ucapku dingin suatu malam di kamar tidur. Mas Danu hanya menghela napas panjang. Matanya menyiratkan kelelahan yang sangat mendalam. Namun dia tetap memilih diam dan tidak membela diri. Sikap diamnya itu justru semakin menguatkan dugaanku bahwa dia memang menyembunyikan kejahatan besar di belakangku. Sementara itu, kondisi Mbak Sari makin mengkhawatirkan. Dia sering menerima telepon dengan suara berbisik dan ketakutan di sudut dapur. Suatu hari, aku tak sengaja mendengar Mbak Sari berkata di telepon, "Tolong beri kami waktu sebentar lagi, Pak Danu sedang mengusahakan sisanya." Jantungku seakan berhenti berdetak saat mendengar nama suamiku disebut dalam percakapan rahasia itu. Konspirasi apa sebenarnya yang sedang mereka jalankan di rumahku sendiri?
Apakah mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan hidupku sepenuhnya? Perasaan terasing di rumah sendiri membuat hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti orang asing yang sengaja disingkirkan dari rahasia besar mereka, membuat amarah di dalam dadaku tumbuh menjadi kehendak untuk membongkar semuanya secara terbuka. Rasa sakit hati yang menumpuk akhirnya mendorongku untuk mengambil langkah nekat demi mencari bukti yang tak terbantahkan. Pagi itu, saat Mas Danu sedang mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya yang biasanya selalu dilindungi oleh kata sandi yang ketat. Beruntung, beberapa hari lalu aku sempat melihat pola pembuka kuncinya secara tak sengaja. Jariku gemetar hebat saat membuka aplikasi pesan singkat di ponselnya. Di sana, aku menemukan folder obrolan yang sengaja diarsipkan atas nama kontak asing. Saat kubuka, isinya penuh dengan bukti transfer uang berkala bernominal besar ke rekening atas nama Mbak Sari, beserta foto-foto kondisi seorang pria tua yang terbaring lemah di ruang ICU rumah sakit dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Ada juga pesan singkat dari Mbak Sari yang berbunyi, "Mas Danu, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Mas, operasi Bapak pasti sudah dibatalkan." Dada rasa sesak membaca kata panggilan, "Mas," yang digunakan Mbak Sari kepada suamiku. Panggilan mesra itu seolah menegaskan bahwa hubungan mereka jauh lebih dekat daripada sekadar majikan dan pembantu. Pikiran buruku langsung menyimpulkan bahwa Mbak Sari adalah wanita masa lalu Mas Danu yang kini kembali hadir untuk merusak rumah tangga kami. Mengapa suamiku mengorbankan tabungan masa depan kami demi wanita lain tanpa pernah berbicara sepatah kata pun padaku? Aku merasa dikhianati secara finansial dan perasaan sekaligus. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mengambil tangkapan layar semua bukti pesan dan bukti transfer tersebut lalu mengirinya ke ponselku sendiri. Puncak kekecewaanku berubah menjadi keberanian untuk melakukan konfrontasi secara langsung tanpa ada yang disembunyikan lagi. Malam harinya, hujan deras mengguyur kota dengan petir yang menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang pas dengan gejolak amarah di dalam dadaku. Saat Mas Danu baru saja melangkah masuk rumah dengan tubuh agak basah setelah pulang kerja, aku menyambutnya di ruang tamu dengan melemparkan cetakan foto bukti transfer dan pesan singkat itu tepat ke atas meja kaca. Mbak Sari yang sedang menyajikan teh hangat di dapur langsung terhenti langkahnya dan berdiri ketakutan di sudut ruangan. "Jelaskan padaku, Mas, apa maksud dari semua ini?" Teriakku dengan suara bergetar menahan tangis yang meluap seketika. Mas Danu terperanjat kaget melihat lembaran kertas di atas meja. Wajahnya seketika pucat pasi tanpa kata. "Arini, listen to me first, ini tidak seperti yang kamu bayangkan," jawab Mas Danu terbata-bata mencoba mendekatiku. Namun aku langsung mundur dan menepis tangannya dengan kasar. "Cukup Mas, aku sudah tahu semuanya. Jam 2 subuh kamu memberikan uang dalam amplop coklat untuknya. Kamu membiayai pengobatan keluarganya dan menyembunyikan wanita ini di rumah kita. Apa dia selingkuhanmu dari masa lalu?" Cecarku dengan nada penuh penekanan dan amarah yang meledak. Mbak Sari langsung berlutut di lantai sambil menangis terseduh-seduh, memohon agar aku tidak menyalahkan suamiku. "Bukan seperti itu Ibu, demi Allah ini semua salah saya." Tangis Mbak Sari memecah keheningan malam yang mencekam. Suasana ruang tamu terasa sangat mencekam di tengah deru hujan yang semakin lebat di luar rumah. Mas Danu memegang kedua pundakku dengan erat. Matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit yang mendalam atas tuduhanku. "Arini, dengarkan aku baik-baik. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya sebelum kamu menghakimi kami," ucap Mas Danu dengan suara bergetar penuh penyesalan. Dia lalu berlutut di samping Mbak Sari yang masih menangis terisak di atas lantai. Mas Danu mulai menceritakan rahasia besar yang selama ini disimpan rapi dari siapapun. Mas Danu mengungkapkan bahwa Mbak Sari sebenarnya adalah adik kandung satu ayahnya dari pernikahan kedua almarhum ayahnya yang selama ini dirahasiakan oleh keluarga besar mereka. Ayah Mas Danu meninggalkan ibu kandung Mbak Sari dalam keadaan miskin puluhan tahun lalu di kampung halaman, sehingga Mbak Sari tumbuh dalam penderitaan dan serba kekurangan tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku terpaku mendengar pengakuan jujur itu. Jantungku serasa berhenti berdetak seketika. Kebenaran yang muncul sungguh di luar bayangan terburukku selama ini. Mas Danu melanjutkan bahwa dia baru mengetahui keberadaan adik kandungnya ini beberapa bulan lalu secara tidak sengaja saat menelusuri silsilah keluarga almarhum ayahnya.
Dia merasa sangat bersalah atas dosa-dosa almarhum ayahnya di masa lalu yang telah menelantarkan Mbak Sari dan keluarganya hingga hidup menderita. Mbak Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, lalu memandangku dengan tulus dan penuh rasa takut. Ibu Arini, maafkan saya yang sudah membuat rumah tangga ibu terganggu. Mas Danu orang yang sangat baik. Beliau hanya ingin membantu merawat ayah tiri saya yang sedang kritis di rumah sakit karena terkena penyakit gagal ginjal parah. Tutur Mbak Sari dengan suara lirih terputus-putus. Mas Danu sengaja meminta Mbak Sari bekerja di rumah kami sebagai pembantu agar dia bisa memantau kondisi Mbak Sari secara dekat dan memberikan bantuan finansial secara berkala tanpa membebankan masalah kelam keluarga besarnya padaku. Mas Danu takut jika menceritakan rahasia kelam perselingkuhan ayahnya di masa lalu. Hal itu akan merusak citra almarhum ayahnya di mataku serta memicu konflik baru di antara keluarga besar kami. Rahasia jam 2 subuh di dapur itu ternyata adalah momen di mana Mbak Sari baru saja mendapat kabar bahwa ayahnya harus segera dioperasi malam itu juga, dan Mas Danu memberikan uang tabungan pribadinya agar operasi bisa langsung dilakukan. Mendengar penuturan jujur dari mereka berdua, seluruh amarah dan rasa cemburu yang membakar dadaku seketika sirna, berganti menjadi rasa malu yang sangat besar dan rasa penyesalan yang mendalam atas tuduhan kejam yang telah kulemparkan. Aku menyadari betapa salahnya diriku yang telah menghakimi suamiku sendiri tanpa tahu beban berat yang selama ini dia pikul seorang diri di balik senyumannya. Penyesalan mendalam merayapi seluruh relung hatiku saat melihat suamiku terduduk lelah di lantai bersama adik kandungnya. Aku berlutut di hadapan Mas Danu dan Mbak Sari, menyentuh tangan suamiku yang dingin dengan jemariku yang gemetar. Mas, maafkan aku. Aku sangat menyesal telah meragukan kesetiaanmu dan berpikiran sangat jahat padamu. Ucapku dengan suara parau tertahan oleh linangan air mata penyesalan. Mas Danu menggelengkan kepalanya pelan lalu memelukku dengan erat, menyalurkan rasa lega yang luar biasa karena beban rahasia yang menghimpit dadanya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat sudah. Ini bukan salahmu, Arini. Aku yang salah karena tidak jujur padamu sejak awal. Aku hanya terlalu takut kamu tidak bisa menerima kenyataan kelam masa lalu keluargaku. Bisik Mas Danu lembut di telingaku. Aku lalu berpaling pada Mbak Sari dan merangkul pundaknya, memintanya untuk berdiri dan duduk bersama kami di atas sofa sebagai bagian dari keluarga, bukan lagi sebagai seorang pembantu rumah tangga. Mbak Sari menangis haru, tidak menyangka bahwa aku bisa menerima kenyataan pahit ini dengan dada lapang dan kasih sayang. Malam itu menjadi titik balik besar dalam hidup kami, di mana dinding kebohongan dan prasangka buruk runtuh sepenuhnya, digantikan oleh pemahaman yang mendalam dan empati yang tulus antar sesama anggota keluarga yang baru disatukan kembali oleh takdir. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan memaafkan adalah awal dari pemulihan hubungan yang retak, membawa kedamaian sejati bagi jiwa yang terluka. Keesokan harinya, kami bertiga memutuskan untuk pergi bersama-sama ke rumah sakit di mana ayah tiri, Mbak Sari, dirawat di ruang perawatan intensif. Di sepanjang perjalanan, suasana mobil yang tadinya selalu diselimuti kecanggungan kini terasa jauh lebih hangat dan penuh keterbukaan. Mas Danu memegang tanganku erat di atas kemudi, menyalurkan rasa terima kasihnya atas pengertian dan kepedulian yang kuberikan pada adik kandungnya. Setibanya di rumah sakit, aku melihat seorang pria tua renta yang terbaring lemah dengan berbagai peralatan medis melekat di tubuhnya. Mbak Sari langsung menggenggam jemari ayahnya dengan penuh kasih sayang sambil membisikkan doa-doa kesembuhan. Aku terenyuh melihat pemandangan haru itu dan menyadari betapa besarnya perjuangan Mbak Sari selama ini untuk menyelamatkan nyawa orang tuanya di tengah keterbatasan ekonomi. Aku melangkah mendekati tempat tidur pasien, menyentuh tangan pria tua itu dan berbisik pelan memberikan semangat untuk sembuh. Kami berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan medisnya hingga benar-benar pulih total tanpa perlu memikirkan beban biaya lagi. Senyuman tipis dan genangan air mata haru dari mata pria tua itu menjadi hadiah paling indah bagi kami semua hari itu. Kebahagiaan mendalam memenuhi dadaku karena bisa menjadi bagian dari kebaikan ini, mengubah rasa benci yang pernah ada menjadi aksi nyata penuh kasih dan pengorbanan demi kemanusiaan. Proses pemulihan ayah tiri Mbak Sari berjalan dengan sangat baik dari hari ke hari berkat bantuan perawatan medis yang maksimal. Selama masa-masa pemulihan tersebut, aku dan Mas Danu sepakat untuk secara resmi menyambut Mbak Sari sebagai bagian utama dari keluarga besar kami. Kami menghentikan status pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga dan mendaftarkannya ke kursus keterampilan serta pendidikan kesetaraan agar Mbak Sari memiliki masa depan yang jauh lebih baik dan mandiri.
Kehadiran Mbak Sari di rumah kami kini membawa suasana baru yang hangat, penuh tawa dan kebahagiaan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Setiap sore, kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama di area taman belakang rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil menceritakan berbagai kenangan masa lalu dan harapan masa depan. Mas Danu terlihat jauh lebih tenang dan bahagia, karena beban dosa masa lalu ayahnya telah terbayar dengan kasih sayang dan kebaikan yang tulus pada adik kandungnya. Hubungan pernikahan kami pun menjadi jauh lebih kuat dan erat dari sebelumnya, karena kami telah melewati badai ujian kecurigaan dan berhasil menyelesaikannya dengan keterbukaan serta pemahaman yang mendalam. Kebenaran yang indah ini mengajarkan kami bahwa di balik setiap ujian hidup yang berat, selalu ada jalan terang menuju kebahagiaan yang hakiki jika disikapi dengan bijaksana. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, kehidupan keluarga kami semakin dipenuhi dengan berkah dan kebahagiaan yang melimpah. Ayah tiri Mbak Sari sudah dinyatakan sembuh total oleh tim dokter dan kini bisa kembali beraktivitas secara normal di rumahnya yang telah kami perbaiki agar lebih layak huni. Sementara itu, Mbak Sari menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam kursus tata busana yang diikutinya selama ini. Dia memiliki bakat alami yang sangat luar biasa dalam merancang pakaian yang indah dan modern. Melihat potensi besar tersebut, Mas Danu dan aku sepakat untuk memberikan modal usaha kecil-kecilan agar Mbak Sari bisa membuka butik pakaian miliknya sendiri. Tangis haru mewarnai hari pembukaan butik sederhana milik Mbak Sari, di mana seluruh keluarga besar hadir memberikan dukungan dan doa terbaiknya. Mas Danu memeluk adik kandungnya dengan bangga, merasa telah berhasil menjalankan amanah moral untuk menjaga dan membahagiakan adiknya yang sempat terlupakan. Aku tersenyum bahagia menyaksikan momen haru tersebut dari dekat, merasa bersyukur karena tidak mengambil keputusan terburu-buru saat kecurigaan menguasai pikiranku beberapa bulan yang lalu. Jika malam itu aku memilih menyerah dan pergi meninggalkan suamiku, aku tidak akan pernah merasakan indahnya kedamaian dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya seperti yang kurasakan saat ini bersama mereka. Kebahagiaan keluarga kami semakin lengkap ketika suatu pagi aku mengalami mual-mual dan tubuh yang terasa sangat lemas. Mas Danu yang cemas langsung membawaku ke dokter kandungan untuk diperiksa secara menyeluruh. Betapa bahagianya kami saat dokter menyatakan bahwa aku tengah mengandung buah hati pertama kami yang telah kami nantikan selama 3 tahun pernikahan. Mas Danu meneteskan air mata bahagia sambil memelukku erat di ruang periksa dokter. Tak berhentinya mengucapkan rasa syukur atas karunia luar biasa ini. Berita gembira ini disambut dengan sukacita yang sangat besar oleh Mbak Sari dan seluruh keluarga. Mbak Sari dengan penuh semangat merawat dan memanjakanku, memastikan seluruh kebutuhan nutrisiku terpenuhi setiap hari sebagai bentuk rasa terima kasihnya yang mendalam atas kebaikan kami. Rumah kami kini selalu dipenuhi dengan kehangatan, persiapan menyambut anggota keluarga baru, dan tawa canda yang tak pernah terputus. Mas Danu menjadi suami yang jauh lebih perhatian dan siaga dalam menjaga kehamilanku. Segala bentuk ujian, air mata, dan rasa sakit hati di masa lalu kini telah berganti menjadi kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Kami belajar bahwa kejujuran, rasa percaya, dan kasih sayang yang tulus adalah fondasi terkuat yang sanggup menjaga keutuhan rumah tangga dari terpaan badai ujian terberat sekalipun kini, buah hati kami telah lahir ke dunia dengan sehat dan selamat, membawa sinar kebahagiaan baru di dalam rumah tangga kami. Melihat Mas Danu menggendong anak kami dengan penuh kasih sayang di samping Mbak Sari yang tersenyum bahagia membuat dadaku berdesir hangat oleh rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Al-Mikti. Perjalanan panjang yang bermula dari rasa curiga jam 2 subuh di dapur itu berakhir dengan akhir yang sangat indah dan penuh berkah. Kehadiran pembantu baru yang semula kukira sebagai ancaman pengkhianatan ternyata merupakan takdir Tuhan untuk menyatukan kembali tali silaturahmi keluarga yang sempat terputus puluhan tahun lalu. Kami hidup bahagia saling menyayangi, mendukung, dan menjaga satu sama lain tanpa ada lagi rahasia atau prasangka buruk yang menyelimuti langkah kami. Kehidupan mengajarkanku bahwa tidak semua yang tampak buruk di mata kita adalah sebuah kejahatan, dan kebenaran yang diungkapkan dengan kasih sayang akan selalu membawa kedamaian pada akhirnya, sahabat. Kisah ini mengajarkan kita betapa bahayanya mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan. Prasangka buruk dan kecurigaan tanpa konfirmasi yang jujur hanya akan merusak keharmonisan dan melukai orang-orang yang sebenarnya sangat kita cintai. Kejujuran memang kadang terasa berat dan menakutkan untuk disampaikan pada awalnya. Namun menyembunyikan kebenaran demi alasan apapun seringkali menimbulkan penderitaan yang jauh lebih besar.
Mari kita belajar untuk selalu mengedepankan komunikasi yang terbuka, prasangka baik, dan rasa empati dalam menghadapi setiap persoalan rumah tangga maupun kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe pada channel ini jika cerita ini memberikan inspirasi dan nilai moral yang berarti bagi hidup Anda. Bagikan video ini kepada kerabat dan keluarga tercinta agar semakin banyak orang yang terinspirasi untuk selalu menjaga keharmonisan serta keterbukaan dalam keluarga. Sampai jumpa di kisah kehidupan menyentuh hati berikutnya.